من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب رجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه سمعنا وأطعنا صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang ini merupakan kebutuhan kita. Dan alhamdulillahnya di siang hari ini kita masuk di ibadahnya di bulan Ramadan di hari ke-7. Mudah-mudahan ibadah wajib kita di bulan Ramadan ini Allah lipatkan pahalanya dan Allah berikan hidayah kepada kita semua selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mencintai beliau. Mencintai Rasulullah itu dengan cara kita patuh dan taat kepada segala perintah. Apa-apa yang dibawa oleh baginda harus kita terima. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu wa ma atakumur rasulu fahuduh. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah harus kita terima. Bahkan kalimat dalam ayat yang lain wa ma yuti rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul faqad sungguh atau Allah, kita sudah taat kepada Allah. Oleh karena itu kemuliaan kita akan didapat yang disebut dapat syafaatnya dari baginda Rasul kalau kitanya selalu patuh dan taat kepada perintahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini marilah kita coba bahwa di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan dan dengan hadisnya bahwa kita tahu bahwa tujuan kita hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu ujian yang Allah berikan di dunia ini ketika kita nanti sudah mau mudik melakukan perjalanan menuju kampung akhirat kita, tempatnya adalah surganya Allah. Ada 7 pintu dalam surga itu ya. Keterangan dalam hadis itu ada 7 pintu. Ada salah satu pintu di mana di dalam hadis itu dijelaskan ada yang disebut pintu wal kadhibinal ghaid wal afina 'anil nas. Jadi ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu ar-rayyan puasa ya. Ada pintu haji yang mabrur. Ada pintu al-ayam ya, yang tawakal berserah kepada Allah. Jadi ada 8 pintu keterangan dalam hadis. Ada satu pintu yang kalimatnya itu diambil dari kalimat surat Al-Imran surat ketiga ayat 134. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa ada sebuah pintu yang disebut wal kadzibinal ghaid wal afina 'anil nas. Dan ayat tersebut hadirin berbahagia, ternyata kita dilatih. Arti dari wal kadzibinal ghaid itu adalah mereka yang bisa menahan amarah dan bisa memaafkan. Dan ini sebetulnya Allah jelaskan di dalam surat Al-Imran itu adalah mereka yang berhasil meraih yang disebut derajat takwa.
Jadi yang disebut takwa itu kan kalimat definisinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Tapi kalau kita melihat beberapa ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah menyampaikan orang-orang yang bertakwa itu, ada indikator-indikator ciri daripada orang yang bertakwa. Salah satunya saum ini la'allakum tattaqun. Harapannya kita nanti pada saat ketika melewati Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Adapun indikator orang bertakwa itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Salah satunya itu Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran itu surat ketiga ayat 133, 134, 135. Ya. Nah, kalimat utamanya di situ ada yang nama pintu itu ada persis di kalimat tersebut. Allah menyampaikan kan begini, "Uiddat lil muttaqin" dalam ayat itu tiga-tiganya. Bahwa Allah janjikan yang disebut surganya Allah itu adalah bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya itu, siapa mereka orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadzibina al-ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang bertakwa itu dia dermawan, ya. Sederhananya dermawan lah, jiwa sosialnya tinggi, empatinya hebat, punya rasa kasih sayang, itu ciri orang bertakwa diri. Dan yang kedua itu adalah pintu surga dinamai disebut adalah orang yang bisa menahan hawa amarah. Nah, salah satu adalah pendidikan pelatihan atau disebut bulan di mana kita dilatih untuk bisa mengendalikan hawa amarah ini, yaitu di bulan Ramadan. Makanya ketika Rasulullah di bulan Sya'ban itu mengatakan, wahai kaum manusia, wahai manusia, kamu itu akan masuk pada bulan yang penuh keagungan, keberkahan. Tapi kalimat di bawahnya ada wa huwa syahrus sabr. Bahwa bulan ini adalah bulan melatih kita kesabaran. Salah satu kesabaran itu adalah indikatornya kita bisa menahan diri, mengendalikan diri. Makanya kalimat yang di dalam Al-Quran hadirin yang berbahagia, surat An-Naziat surat 79 ayat 70, kalau nggak salah ayat di menjelang akhir, Allah menyampaikan bahwa siapa mereka orang yang bahagia. Mereka orang yang bahagia itu adalah mereka yang bisa mengendalikan dari hawa nafsunya, dari hawa amarahnya. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Jadi orang-orang yang bahagia itu dia bisa mengendalikan diri hawa nafsunya, hawa amarahnya. Nah, salah satunya yang melatih diri kita dalam mengendalikan diri itu adalah bulan Ramadan ini. Ini luar biasa. Hadirin berbahagia, manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk tarbiyah kita, pendidikan. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa bulan ini melatih kesabaran, melatih mengendalikan diri, maka disitulah kita harus berlatih bagaimana puasa ini, sehingga pada saat ketika beres saum ini, bahwa kendali di dalam diri kita itu bisa dikendalikan oleh agama kita. Gitu ya. Makanya ada beberapa tips yang harus perhatikan dalam kesempatan hari ini, hadirin yang berbahagia. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa ketika bisa menahan amarah itu adalah bahagia, sampai di dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan la taghdab, la taghdab, la taghdab 3 kali. Tapi di ujung hadis itu dalam At-Tirmidzi itu diterangkan walakal jannah. Kamu akan masuk surga, kamu akan bahagia. Siapa mereka yang bahagia? Yang bisa menahan hawa amarah itu. Makanya kalau ada orang yang bisa mengendalikan diri, dipastikan hidupnya akan bahagia. Coba lihat hadirin, kalau lihat ada orang yang emosi ya, apalagi emosinya itu tidak terkontrol. Beda ketika orang tua tegas kepada anak, itu bukan marah, tapi rasa sayang dalam bentuk pendidikan, gayanya aja dalam mendidik anaknya itu dengan cara seperti itu. Tapi di sini itu adalah hawa amarah yang keluar emosi sehingga dia tidak mengontrol dirinya. Bahkan kalau kita tidak bisa mengontrol, kalau amarah itu hadir pada diri kita, bisa kecelakaan yang lebih besar, dengan dosa besar itu bisa membunuh orang dan seterusnya. Naudzubillah. Nah, kesempatan hari ini sekilas saja Rasul itu memberikan kiat-kiat kepada kita
supaya pada saat ketika kita marah, ada yang perlu kita perhatikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Sekarang udah jelas kita saum ya, melatih dari mengendalikan diri. Tapi yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya itu, jadi yang pertama itu apabila kita dalam keadaan mau marah, itu ya, Allah menyampaikan dulu dalam surat Al-A'raf, fasta'id billah. Maka kita yang pertama tipsnya kiat itu harus berlindung kepada Allah. Jadi kalau hadis Rasulullah dalam hadis riwayat di sini disebutkan, idza ghadaba rajulan faqala a'udzu billah. Kata Rasulullah, apabila kamu mau marah atau sedang marah, kalau kita mengingat bahwa marah itu tidak boleh, bahkan menjadi dosa besar, maka kiat yang pertama adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau emosi itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah aku berlindung dari godaan syaitan. Karena marah itu adalah sifat dari syaitan. Jadi pertama itu hadirin, ini yang harus kita hadirkan pada diri kita. Pada saat ketika kita mau marah, ingat kepada pesan Rasulullah SAW bahwa kalau kita mau marah, maka ucapkanlah atau beristi'adzahlah kepada Allah, berlindung kepada Allah SWT. Yang kedua, ketika kita mau marah nih, tips yang kedua, supaya kita menjadi bahagia, bisa mengendalikan diri, jangan sedikit-sedikit marah, jangan apa-apapun marah, emosi. Dan apalagi kalau kita marahnya itu sampai menghina, sampai zolim, sampai menyakitkan orang lain, ini tambah berdosanya berlipat. Makanya kan yang kedua itu tipsnya ketika kita sudah beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad itu, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jadi yang kedua, kalau mau marah itu kata Rasulullah, kamu diam, gak usah ngomong. Karena ketika seseorang emosi, maka dia ketika meluapkan dengan kalimat-kalimat itu, maka akan muncul kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat maksiat di situ. Sehingga perintahnya dari Rasulullah SAW, kalau kita lagi emosi, tekan, tidak boleh ngomong, diam saja. Ya, makanya itulah tips yang harus kita perhatikan. Ini kata Rasulullah SAW. Ya. Yang berikutnya, ya, di sini disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Tips yang ketiga itu apabila kita sedang marah atau mau marah, ketika posisi kita sedang berdiri, kata Rasulullah, falyajlis, duduk. Jadi kalau mau emosi itu hadirin, ketika posisi lagi berdiri, cobalah duduk dulu. Kata Rasulullah itu akan reda tuh. Karena manusia itu punya sifat itu. Dan sifat itu adalah dari syaitan. Kita harus berlindung, kita harus diam, dan kita harus merubah posisi. Dan yang terakhir hadirin yang bahagia, ketika kita dilatih untuk mengendalikan diri, Rasulullah memberikan kiat-kiat kalau kita mau marah. Yang keempat, yang terakhir itu, apabila idza ghadiba minasyaiton, ketika kita marah itu dari syaitan. Dan syaitan itu adalah diciptakan dari api. Inna syaiton khuliqa minan nar. Lalu ketika kata Rasulullah, apabila kamu pada saat ketika mau marah, maka berpaliyatawaddo, maka berwudulah. Ini jarang kita lakukan hadirin. Ini pada Rasulullah memberikan sarannya kepada kita. Kalau kita sedang emosi, wajar manusia emosi, tapi kita bisa mengendalikan dengan melihat, memperhatikan kiat-kiat dari Rasulullah. Maka yang terakhir itu, berangkatlah ke tempat wudu, ke WC atau ke tempat air, ambillah air wudu. Di situ insya Allah akan meredakan amarah kita. Hadirin berbahagia, sekali lagi suksesnya hidup kita untuk bahagia, hilangkan sifat marah kita. Karena perintah Rasulullah, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah. Kalau kamu bisa menghilangkan itu, kata Rasulullah, kamu akan bahagia. Al-Quran pun menyampaikan, barang siapa yang takut kepada Allah, barang siapa yang bisa mengendalikan dirinya, maka tempatnya adalah bahagia. Dan Rasulullah memberikan kiat-kiat ini supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Karena kebahagiaan hadirin akan hadir pada seorang hamba yang bisa mengendalikan dirinya, apalagi dari hawa nafsu syaitan. Mudah-mudahan pada kesempatan di bulan Ramadan ini, baru 7 hari, masih ada beberapa hari ke depan. Ayo kita latih diri kita untuk bisa mengendalikan diri kita.
sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufrillahu ma taqaddama min dami. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighar wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Aqulu qouli hadza wa sallallahu lakum. Aqimis shalah.